Uh, Izin Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Dr. Rosmala Dewi MSI selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, yang terhormat Ibu Dr. Erianti Nurmala Dewi MIKOM, yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang alhamdulillah hari ini bersama-sama bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Rahmanur Aini sebagai moderator, kemudian ada Meilani Wulan sebagai ketua proyek Humas Informasi Sekolah di SMP PGRI Bale Endah, dan juga ada Dea Puspita Dewi, Evidia Maharani, dan juga Vidya Nur Fadilah. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil proyek kami yang menitik dari hasil observasi kami pada hari Selasa 24 Oktober 2023 dan juga observasi kedua yaitu Selasa tanggal 7 November 2023 dengan jumlah informan ada 4 orang. Yang pertama itu Bu Nindya selaku kepala sekolah, yang kedua Bapak Ihsan selaku operator sekolah, kemudian Fafani dan Pak Budi selaku guru, dan juga pembina OSIS SMP PGRI Bale Endah. Dari hasil observasi tersebut kami menemukan beberapa permasalahan yang ada di SMP PGRI Bale Endah, yaitu kurangnya peran humas sekolah dalam tugasnya sebagai humas. Yang pertama ada tidak terupdate-nya dan tidak ada yang mengelola suatu kegiatan atau informasi yang ada di sekolah tersebut. Kemudian sulitnya mengakses informasi sekolah di media sosial, dan kurangnya pengetahuan juga pemahaman masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu. Jadi terhambatnya komunikasi antar siswa dan juga pihak sekolah karena penyampaian informasinya itu tidak merata. Terus, nah ini kita sebelumnya sudah membagikan angket untuk siswa, kemudian ditemukan sebanyak 75% siswa mengetahui bahwa sekolah itu memiliki akun media sosial. Tapi sebanyak 64% siswa itu berpendapat kalau akun media sosial sekolah itu kurang bahkan tidak aktif gitu. Terus juga secara 59%-nya berpendapat kadang itu informasinya tuh telat banget nyampainya ke mereka, nggak on time. Membuat media informasi baik informasi ke dalam ataupun keluarnya itu, dan solusinya kami di sini menyusun perencanaan mading sekolah sebagai informasi ke dalam dan juga media sosial sebagai informasi keluar. Nah, media sosial sekolah ini nantinya akan dikelola oleh aparat sekolah dan juga kelompok humas sekolah yang untuk mengaktifkan kembali media sosial sekolah yang sudah ada, dan salah satunya yang kemarin sudah diaktifkan kembali itu ada baru media sosial OSIS-nya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada 52% siswa setuju diadakan dan bergabung menjadi kelompok yang mengelola informasi sekolah. Maka dengan itu kami membuat kelompok humas sekolah di SMP PGRI Bale Endah ini. Nah, untuk program yang kita buat itu yang pertama ada sosialisasi humas sekolah, itu targetnya ada seluruh siswa, terlaksana di hari Sabtu 11 November 2023. Kemudian ada pembentukan kelompok humas sekolah, sasarannya itu aparat sekolah, kemudian terlaksana di hari Kamis 9 November 2023. Untuk siswanya itu terlaksana juga, pemilihannya itu berdasarkan seleksi dan juga kami melakukan pendaftaran secara terbuka di hari Sabtu dan juga Selasa 11 sampai 14 November 2023. Kemudian untuk sosialisasi humas sekolahnya, sasarannya itu aparat sekolah. Mungkin untuk yang formal atau bentuk sosialisasi resminya itu enggak ada,
Tapi kalau misalnya untuk setiap kita sosialisasi ke aparat sekolahnya itu kami selalu berdiskusi sesering mungkin sama aparat-aparat sekolahnya, sama guru sekolahnya. Jadi untuk yang resminya itu belum ada. Dan juga untuk sosialisasi fotografi dan videografi itu sudah terlaksana untuk kelompok humas sekolah di Kamis 14 Desember 2023. Kemudian juga pengadaan mading itu terlaksana juga. Dan pengadaan media sosial itu untuk akun resmi SMP PGRI Balai Endahnya belum ada atau belum aktif lagi. Baru Instagram sekolahnya aja yang aktif. Dan juga event lomba itu kelompok humas sekolah sudah terlaksana kemarin di hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada output sama outcome-nya dari program-program yang telah kami buat. Untuk kegiatan sosialisasi, outputnya itu peningkatan pemahaman siswa tentang peran dan juga urgensi humas sekolah. Outcome-nya itu adanya keterlibatan siswa dalam ikut serta membantu menyebarkan informasi. Kemudian di pembentukan kelompok humas sekolah, menyusun struktur organisasi, tugas, hingga pengembangan program-program kelompok humas sekolah. Outcome-nya itu pengembangan keterangan, komunikasi manajemen acara, publikasi dan dokumentasi bagi siswa yang bergabung. Kemudian untuk sosialisasi, fotografi dan juga videografi itu untuk outputnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip humas dan juga keterampilan yang harus dimiliki oleh kelompok humas. Untuk outcome-nya itu berperan aktif dalam memperkuat citra sekolah terhadap melalui karya, foto dan juga videografi. Untuk mading itu menjadi outputnya menjadi media informasi yang relevan mengenai kegiatan, pengumuman, jadwal sekolah, presentasi siswa dan juga informasi lainnya. Untuk outcome-nya itu meningkatkan akses informasi siswa, guru dan juga warga sekolah. Untuk pengadaan media sosial, pengelolaan informasinya memiliki media atau wadah yang lebih luas, kemudian keterlibatan warga sekolah. Kemudian untuk event itu ada outputnya bahan persiapan promosi seperti poster, logistik, susunan acara, dan hasil karya foto video dari peserta. Untuk outcome-nya itu meningkatkan partisipasi dan juga keterampilan siswa. Selain itu keterlibatan media partner yang berkolaborasi dengan pihak sekolah ketika kegiatan event kemarin gitu. Mungkin untuk yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Teh Mei. Oke, baik. Nah, selanjutnya mungkin saya izin akan menjelaskan mengenai detail laporan hasil proyek kami yang telah terlaksana. Di sini kami sebenarnya merencanakan sosialisasi itu ada 3 kali. Pertama, menyasar pada sosialisasi kepada seluruh siswa mengenai pentingnya urgensi humas atau penyampaian informasi penyebarluasan yang ada di sekolah. Nah, di sini kami sudah melaksanakan sosialisasi pertama pada 11 November 2023. Sekaligus kami pun membuka pendaftaran rekrutmen pengurus kelompok humas sekolah bagi siswa berdasarkan angket yang sebelumnya bahwa siswa setuju untuk mengadakan sebuah kelompok humas sekolah untuk bagi siswa juga ikut berkecimpung dalam penyebar luasan informasi. Nah, terhitung saat pendaftaran sebanyak 39 siswa pendaftar untuk mendaftarkan kelompok humas sekolah. Di sini ada posternya. Nah, namun sebanyak 17 siswa terpilih berdasarkan seleksi penyeleksian dengan diskusi para guru juga beserta kriteria tertentu. Nah, di samping itu berdasarkan rapat bersama aparat sekolah juga terpilihlah Pak Fani Ispiansyah sebagai pembina kelompok humas sekolah sekaligus berperan sebagai humas sekolah karena sebelumnya belum ada peran humas yang tertentu untuk mengelola sebuah informasi di SMP PGRI Balai Endah. Sehingga dari itu dari rapat aparat sekolah, Pak Fani terpilih menjadi sebagai humas sekolah. Nah, dari output yang telah kami lakukan, sosialisasi kepada seluruh siswa, hasilnya adalah pengaktifkan kembali IG OSIS SMP PGRI Balai Endah. Nah, selanjutnya
kami pun mengadakan sosialisasi pada kelompok humas. Tadi kepada seluruh siswa, ini menitik beratkan dan menitik fokuskan kepada kelompok humas sekolah itu sendiri. Di sini kami mensosialisasikan foto dan videografi dengan narasumber Pak Ibun. Nah, di sini kami juga selain pemaparan materi, namun mengadakan sebuah challenge, yang dimana challenge-nya itu para siswa men-challenge untuk membuat foto dan video mengenai lingkungan sekolah. Sekaligus saat sosialisasi tersebut pun, Pak Ibun mereview dari hasil foto karya siswa tersebut, sehingga kami dapat mengetahui before dan after setelah sosialisasi terlaksana dari hasil karya foto atau videografi yang mereka buat. Nah, di sini ada link karya siswa, mungkin nanti jika ada waktu lebih kita akan tampilkan. Nah, selanjutnya Oke, baik. Nah, selanjutnya ada pengadaan mading, di mana pengadaan mading ini sebagai media informasi ke dalam yang dimana kami telah melaksanakan pada 29 hingga 30 November. Di sini format pengisian madingnya ada pertama materi mading. Materi ini materi yang akan diinformasikan atau akan disampaikan bebas mengenai apa aja. Namun pada mading yang pertama ini kami membuat materi mengenai informasi humas sekolah itu sendiri gitu. Nah, sistemnya materi mading ini akan diganti sebulan sekali beserta kirim salam. Nah, kirim salam ini sebagai media tukar pesan baik untuk siswa, untuk guru yang nantinya akan ditampilkan di mading. Nah, selain itu juga ada news info. Nah, news info itu berbeda dengan kirim salam dan materi mading, yang dimana ada batasan tertentu untuk menggantikan mading. News info ini dapat ditambah atau diganti kapan saja karena berbau berita yang terbaru. Nah, selanjutnya Oke, baik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kami mengadakan event, di mana event ini terdapat lomba fotografi dan videografi yang sebelumnya sebenarnya kami pun merencanakan lomba penulisan berita, namun karena sosialisasinya hanya foto dan videografi, lomba tersebut hanya untuk kriteria foto dan videografi. Terdapat dari 4 tema. Yang pertama adalah hobi siswa, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga mempromosikan event ini, dan yang keempat adalah bagaimana sepositif apa kita dalam bermedia sosial. Nah, selanjutnya, hasil karya siswa ini dapat diupdate menjadi bahan video profil sekolah atas karya siswa karena seluruh siswa ini bertemakan mengupdate mengenai lingkungan sekolahnya. Kelancaran acara tersebut disupport oleh beberapa sponsor dan media partner sebagai proses kolaborasi pihak sekolah dan eksternal. Jadi kami di sini bekerja sama dengan OSIS serta kelompok humas sekolah juga sebagai mitra sekolah yang nantinya membantu atau berperan sebagai media informasi dan membantu perdokumentasian dari berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Nah, di sini kami disupport oleh media partnernya Point Campus, serta sponsornya ada 3, ada dari jajanan kuy-kuy, ada dari Gift Ara, dan ada dari RR Homemade, yang dimana sponsor itu kami alokasikan untuk hadiah dari event tersebut. Nah, disupport juga oleh Aksara Rembaka, yang dimana Aksara Rembaka itu adalah sebuah komunitas yang didukung oleh PT Dilan serta Just Juice. Jadi kami juga didukung untuk dialokasikan kepada hadiahnya. Boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya rekomendasi tindak lanjut. Sebelum itu di event tersebut pun kami setelah event ada kegiatan LDKS, yang dimana LDKS itu kelompok humas sekolah langsung bertugas sebagai media informasi yang membantu untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi, membantu sebagai mitra kegiatan sekolah, yang dimana hanya perwakilan dari kelompok humas sekolah. Jika ada waktu tambahan mungkin nanti kita akan tampilkan after movie dari hasil karya kelompok humas sekolah saat kegiatan LDKS di sekolah berlangsung. Nah, rekomendasi tindak lanjutnya pengembangan program dalam keterampilan, karena baru hanya
sosialisasi foto dan videografi yang kami laksanakan, belum ada sosialisasi terperinci lainnya seperti desain grafis atau penulisan berita. Nah, selanjutnya juga kami membuat silabus kelompok humas sekolah agar mereka memiliki panduan dalam pembelajaran apa aja yang harus mereka pelajari dalam kehumasan sekolah ini. Nah, yang ketiga, optimalisasi media sosial sekolah yang dimana karena kami baru saja hanya mengaktifkan IG OSIS SMP PGRI, belum mengaktifkan atau belum melanjutkan dari optimalisasi media sosial sekolah secara resminya. Hanya baru membuat akunnya saja karena sosialisasi kepada aparat sekolahnya belum terlaksana. Nah, selanjutnya melibatkan lebih banyak pihak dalam berbagai program karena kami ingin dalam keberlanjutannya program dapat berkolaborasi dengan pihak eksternal. Mungkin itu Bapak Ibu izin.
informasi masukan, informasi lewat saluran mana? Tadi rumus humas kan dua arah kan komunikasinya, bukan hanya menyampaikan tapi juga mendengar. Ada kotak pengaduan? Digital atau masih manual? Kalau buat yang di sekolah kan aja aspirasi siswa dan seterusnya lewat pengaduan. Tapi sejauh kan itu karena revolusinya kalau pakai kotak media sosial terus sampai revolusi apa? Yang sebelumnya itu harus dipakai aja kayak misalkan ke arah sama satu orang, sekarang di posisi tadi itu sama satu orang lagi sekarang itu udah kelihatan ada. Itu yang kata teori humas itu masih model propaganda, itu kan nomor 40. Kami juga merencanakan media sosial, namun belum, itu hanya baru membuat akunnya aja, jadi belum mengoptimalkannya. Terus dampak yang diharapkan dari kegiatan humas itu apa? Dengan berjalannya transformasi di sekolah. Itu mau kegiatan, tapi humasnya sendiri Anda bangun dengan harapan berdampak apa pada sekolahnya, berdampak apa pada publiknya. Yang sebelumnya terjadi miskomunikasi antara penyebarluasan informasi, mungkin diharapkan adanya humas sekolah tidak terjadi miskomunikasi serta informasinya lebih luas gitu. Hari kegiatan humas itu tujuannya apa sih? Kamu jauh lagi semua itu sebenarnya kamu jawab pertanyaan Pak Yosal dengan judul kalian itu apa? Ayah ini dulu Ya. mengembangkan citra, tujuan humas makanya operasional, umpamanya. Nah, operasional kita kumaha untuk membangun citra itu lewat komunikasi kumaha timbal balikan kan udah jelas ya benar kan kumaha cara membangun komunikasi timbal balikan lewat medsos kan kalau mandi publik internal siswa boleh nulis kan ya. Jadi kegiatan yang sudah dilakukan konsepnya itu paham kan masalah kan etas gitu. Jadi bangun tadi dijawab semuanya informasi kita saya sama model tahun 40-an ekonomi mau ada yang bebas mau model propaganda model paling awal dari kegiatan rumah pasti kesini biar mau medsos mau ada inovasinya ya tadi itu lah Enggak. Oke, saya meneruskan Pak Yosal sedikit ya gitu. Tadi kan tujuannya adalah untuk apa tadi? Oke, citra apa? Hah? Oh, ini kita masuk ke mulai. Masuk direnungkan sedikit pada apa itu citra yang dimaksud dengan citra itu. Pandangan atau image? Pandangan atau image yang baik? Iya. image
bahasa Inggris nggak image, bahasa Indonesia nggak citra. Pandangan masyarakat luas terhadap sekolah di sini yang berharap untuk membangun citra yang baik. Pada masyarakat luas yang dimaksud apa? Kata stakeholder aturannya jawabannya ya gampang lah ya. Luas-luas itu enggak saya ngerti nyawa boleh dari mana kan? Saya termasuk bagi masyarakat luas saya. Oke, saya ingin berikan ini respect sama apa keruman saya pada kalian yang sudah punya inisiatif yang menurut saya bagus lah pada kalian yang berlima atau berenam maksimal 5 ya. Oh ya, saya senang kalian punya inisiatif yang bagus, pakaian kegiatannya juga bagus. Terlepas dari apa yang tadi disampaikan oleh saya adalah sedikit harus perbaiki. Belum kerasa revolusinya belah mana gitu ya. Coba nanti kita akan lebih lanjut. Saya ingin bertanya terkait dengan perbedaan saya saja lah ya, karena ada hubungannya pasti. Terpikir apa yang ada dalam pikiran kalian kalau ini dihubungkan dengan krisis atau komunitas krisis. Silakan. Mungkin Pak dari Suaranya diperbesar atau pakai Jadi pas harapan aja sih. ya dulu sejauh Dulu malah juga nunarinya itu waktu mulai. oke jelas jawabnya. mungkin Pak kan dari awal juga kita sudah menemukan kayak dalam pengelolaan informasinya. Nah, dari sana kita kan diadakan program ini, kita mulai memanajemen, kayak misalkan membuat program-program yang selinear sama si permasalahan itu. Ya. Kalau menurut saya komunikasi krisis yang ada di sekolah itu dilihat dari penyampaian informasinya yang masih belum jelas, masih harus banyak yang diperbaiki. Itu aja sih, Pak. Kalau menurut saya sendiri mengenai komunikasi krisis yang sebelumnya terjadi itu kan lebih kepada peran humasnya itu sendiri. Gak ada orang yang berperan sebagai humas sehingga kami manajemenkan atau memprogramkan menyarankan untuk mengadakan dari aparat sekolah ada yang menjadi humas sekolahnya yang fokus. Oke, jadi setuju sama teman-teman saya tadi untuk implementasi dari manajemen krisis itu tadi setelah melakukan observasi kan kita mendapat beberapa permasalahan yang ada di sekolah, kemudian kita membuat program ini Revolution X Student yang selinear gitu sama permasalahan-permasalahan yang ada di SMP PGRI Bale Endah, mulai dari tidak adanya peran humas di sekolah, kemudian penyebaran informasinya masih kurang bahkan minim gitu. Jadi kita membuat program ini sebagai manajemen krisis atau untuk memanage permasalahan tersebut gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Jadi permasalahan yang kalian sampaikan di latar belakang itu berpotensi untuk terjadinya krisis tidak? Ini sing kali kan? Ya. Bisa mengakibatkan terjadinya krisis tidak? Sok sing kompak. Ya. Iya, soalnya waktu pas kita observasi juga Bapak bisa terjadi krisis.
perubahan seperti apa? Bedanya dengan evolusi apa? Sebenarnya diharapkan perubahan cepat ya dari namanya. Kalau evolusi tapi direnungkan sebetulnya yang terjadi apa gitu ya. Kalau kalian sudah punya pemikiran yang baik, menurut saya tidak memberikan penekanan ini mau ditujukan ke saha, dialamatkan ke saha gitu. Tujuannya udah ditanya benar, alamatnya tapi mereka salah komunikasikan tadi ya sudah. Tapi itu semua dijangkau dengan cara apa? Revolusi atau apa? Bukan ya. Jadi kalau secara bijak, tapi oke lah secara pemikiran. Apakah sebuah Ya. Beringan. salah ngarang. Udah cukup kalau dari saya. Cukup, saya kira cukup. Silakan ditutup. Bu Ari. Baik, sebentar. Saya juga di kelompok ini. Jadi mereka membayangkan desa itu seperti kota. Tapi ternyata pada saat mereka observasi menemukan bahwa ternyata di daerah kabupaten itu Pak SMM belum pada pakai HP, belum pada pakai HP gitu. Jadi akhirnya mereka memaksimalkan majalah dinding agar tetap terjadi komunikasi untuk internal gitu. Sama yang ditemukan ketika saya juga ke lapangan dengan kelompok yang lain itu di daerah padahal alun-alun bukan sore apa ya di situ lah yang pemelokan kecil itu mereka juga SMP nggak pada pakai HP gitu. Jadi bayangan mereka revolusi itu inginnya membuat perubahan besar, tapi ternyata secara realitas di daerah itu mereka belum anak SMA SMP tuh hanya beberapa paling gitu terus satu, sehingga mungkin apa yang dibayangkan dengan judul seberat itu di lapangannya seperti itu. Tetapi dia juga mencari jalan keluar kelompok ini dengan membuat program mading itu sehingga bentuk komunikasi. Ibu selalu sebetulnya dengan program seluruh kalian kalau dari awal proposal ibu di sebelumnya itu terlaksana semua dan bahkan ada tambahan kalian sudah menghubungi sponsor ya. Jadi untuk event itu kalian sudah menghubungi sponsor. Nah yang sekarang ibu tanyakan komunikasi publik yang kalian laksanakan itu dengan siapa dalam program ini? Saya mata kuliah komunikasi publik ya. Komunikasi publik yang kalian laksanakan di dalam program ini dengan siapa aja dan seperti apa? Yang pertama sosialisasi itu kepada siswa, yang siswa itu bukti dari lembaga pendidikan itu. Siswa aja, publik itu. Ada yang lain? Komunikasi publik di sini dengan siapa aja kalian? Sama aparat sekolah. Aparat sekolah itu publik juga? Mungkin tambahan itu karena kita mengadakan event yang dimana event tersebut juga dipromosikan di media sosial, terus bekerja sama dengan sponsor dan media partner yang dimana untuk mengkomunikasikan ke publik dan itu hal lain juga melalui media sosial. Jadi satu dengan siswa sebagai representasi publik sekolah. Kalau guru sebagai apa? Aparat sekolah. Apakah dia juga publik? Publik dari apa? Publik sekolah. Oke. Nah sekarang kalau yang tadi Mei dari Mei ini Bapak Ibu pemuda pelopor Jawa Barat. Jadi dia alhamdulillah, jadi secara kalau dilihat mungkin dari PPT-nya, dari laporannya agak mendekati sempurna karena mungkin sudah
tadi siapa? Baik. Kalau yang mengenai event sendiri, karena kita mempromosikannya melalui media sosial, terus bekerja sama dengan media partner yaitu Poin Kampus, terus juga bekerja sama dengan sponsor, jadi komunikasi publik atau publiknya itu masyarakat luas yang melihat media sosial kami ataupun media partner. Oke, jadi banyak ya. Jadi banyak jenis publik di sini. Apa aja kalau bisa dirinci? Siswa? Anak sekolah. Terus? Sama dari sponsor. Sponsor itu publik apa ya? Mitra kerja sama aja. Kamu cara jauhnya pakai cara jauh mas dulu. Iya. Terdiri dua garis besar nih karena ada Jadi sekolah itu dua punya publik internalnya adalah ini, publik eksternalnya adalah ini, keseluruhannya disebut stakeholder. Culnya karena film dan konsep sementara kalau dari rangka baik itu saja mungkin. Terima kasih teman-teman, kalian sudah bekerja keras, kalian mengadakan lomba-lomba segala madu memang sangat tradisional, bukan tantangan abad sekarang, tapi karena memang di desa itu memang komunikasinya dan mereka interaktif kan, siswa nulis itu ada pemda dan lain sebagainya, struktur organisasinya ada, udah dibikin oleh kalian, harus dibikin. Bagaimana komunikasi tentang mereka dan merasa ada foto-foto mereka? Ada. Itu maju itu ada. Ada hasil karya dari poster yang mereka buat, tulisan yang mereka buat. Oke, nah kembali satu lagi. Dari saya sudah meminta before dan afternya dengan maju kepada revolusi. Before-nya seperti apa, sekarang afternya seperti apa? Ya, dari hasil foto, dari tulisan, dari video, seperti apa? Mungkin kami punyanya hanya data dari foto dan video. Oke, data itu yang diberikan kepada ya. Juga seperti apa? Salah satu contohnya ada. Dan ini pun hasil fotonya sempat direview juga sama Pak Ibu. Ya, berarti mereka sekarang sudah sesuai standar yang disyaratkan oleh Pak Ibu. Baik Pak Yani, saya kira cukup. Terima kasih kalian sudah bekerja keras, sudah melibatkan pihak luar juga untuk mengekspos medsos di luar, ya kerjasama dengan media, kemudian kerjasama juga dengan sponsor, ya untuk memberikan hadiah-hadiah pada lomba-lomba. Terima kasih Pak Yani. Silakan ditutup. Kalau misalnya ada event selanjutnya, acara selanjutnya boleh ya kita jadi media partnernya. Ya. Alhamdulillah. Apa? Jawabannya Belum dijawab. Masih bingung. Pokok revolusi. Kalau IG followernya nambah nggak IG followernya? Followers kita mana? Nambah terus. Ya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.